Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik semangkuk bakso yang tampak menggoda, terkadang tersimpan aroma kematian yang tak kasat mata. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah kelam dan tak terungkap akan kamu dengar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan komentar jika kamu pernah mencium rasa yang terlalu aneh dari semangkuk bakso. Karena malam ini, kamu akan mendengar sebuah cerita yang mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum menyuap bakso ke mulut. Kisah ini datang dari sebuah desa kecil bernama Cipinang Endah. Di sana, ada seorang penjual bakso bernama Ardi. Warungnya mendadak ramai, laris manis, dan rasa baksonya terlalu enak untuk jadi wajar, tapi warga tidak tahu. Ada perjanjian hitam yang disembunyikan di balik asap kuah panas itu, dan setiap malam Jumat, sosok dari alam lain datang untuk menagih jatah tumbalnya. Inilah kisah nyata yang berakar dari kepercayaan lama. Tumbal warung bakso, perjanjian Ardi di malam Jumat. Kampung Cipinang Endah terkenal tenang dan sederhana. Mayoritas warganya hidup dari bertani dan berdagang. Namun sejak 3 bulan terakhir, ada satu tempat yang jadi buah bibir. Warung bakso Ardi, letaknya di pinggir jalan dekat pertigaan. Dulu cuma lapak sederhana dengan gerobak. Tapi kini sudah jadi bangunan semi permanen dengan banner besar bertuliskan, "Tanda berhenti bakso Ardi mantap, gurihnya sampai ke tulang." Saban sore, ramai. Motor-motor parkir berjejer. Pembeli rela antre. Bahkan ada yang datang dari luar desa. Suasana warung terekam ramai, ibu-ibu duduk di pos ronda sambil bergosip, "Masya Allah, itu Ardi jago banget yang racik bakso. Baru 3 bulan, langsung kaya." Ucap Buarti, "Dulu saya gak yakin bakso dia bisa laku. Lah wong waktu keliling aja kadang gak habis." Ucap Bu Nur, "Tapi sekarang, masa bisa pasang banner, bayar ruko, dan katanya motor barunya tuh lunas." Ucap Buarti pelan. Ardi, si penjual bakso, Ardi adalah pemuda 30-an. Dulu dikenal pendiam, pekerja keras, dan gak neko-neko. Tapi kini, setelah sukses, dia mulai jarang nongkrong, dan sering terlihat menyendiri. Adegan, Ardi pulang malam, membawa bungkusan hitam, menyelinap ke belakang warung. Terekam dari jendela rumah belakang oleh Buarti, yang curiga karena setiap malam Jumat, Ardi keluar rumah saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Sabtu pagi di pos ronda, Pak Jaya, Udin, dan Heri berkumpul. "Gue semalam melihat Ardi dari celah tembok warung. Dia kayak lagi ngomong sendiri sambil megang mangkuk kosong. Serem." Ucap Udin, "Ngomong apaan, Din?" Ucap Heri, "Gak ngerti, kayak mantra gitu." Terus dia masukin mangkuk ke lubang tanah. Gak lama mangkuknya kayak diisi sendiri. Jawab Udin, "Ngeri benar. Apa jangan-jangan dia pakai pesugihan?" Ucap Pak Jaya, "Mereka memutuskan buat mengamati seminggu ke depan." Sabtu pagi di pos ronda, Pak Jaya, Udin, dan Heri berkumpul. "Gue semalam melihat Ardi dari celah tembok warung. Dia kayak lagi ngomong sendiri sambil megang mangkuk kosong. Serem." Ucap Udin, "Ngomong apaan, Din?" Ucap Heri, "Gak ngerti, kayak mantra gitu." Terus dia masukin mangkuk ke lubang tanah.
Gak lama mangkuknya kayak diisi sendiri. Jawab Udin, ngeri benar. Apa jangan-jangan dia pakai pesugihan? Ucap Pak Jaya, mereka memutuskan buat mengamati seminggu ke depan. Minggu pagi, kampung gempar. Seekor anjing warga ditemukan mati tanpa luka. Tapi matanya terbuka lebar, dan lidahnya menjulur panjang. Itu bukan mati biasa. Itu korban gaib. Biasanya bagian dari perjanjian, kata dukun kampung Mbah Rasim. Puncaknya malam Jumat Kliwon, hari Kamis. Pukul 18, warga kembali mencurigai ada yang aneh. Kali ini, Mas Darto, pelanggan setia warung, mendadak hilang. Padahal pagi tadi sempat terlihat makan bakso di bangku pojok warung Ardi, Pak Darto nggak pulang dari sore. Saya ke warung Ardi, tapi kata Ardi gak lihat. Ucap istrinya Pak Darto, warga mulai resah. Udin dan Heri memutuskan mengintai lagi. Warga mulai resah. Udin dan Heri memutuskan mengintai lagi. Malam Jumat. Pukul 1.17, dari balik warung, Udin dan Heri bersembunyi. Mereka melihat Ardi berdiri di dekat lubang tanah, mangkuk kosong di tangan. Ardi berbisik dagingnya terakhir. Ambil yang paling segar. Beri aku ramai hingga lebaran nanti. Mendadak, dari tanah muncul asap hitam. Lalu, dari balik kegelapan, sesosok makhluk tinggi besar, hitam lega muncul sebentar. Dan lenyap. Mangkuk Ardi penuh dengan potongan daging segar berwarna merah gelap. Itu daging manusia? Jangan-jangan itu Mas Darto, ucap Udin pelan. Keesokan harinya, warga mendatangi warung Ardi. Tapi Ardi tak ada. Pintu warung terkunci. Di belakang warung, warga menggali lubang yang ditutupi seng, dan ditemukan potongan pakaian Mas Darto, sisa tulang belulang, mangkuk bakso yang masih hangat meski tak ada api. Dia korbankan manusia buat bakso? Astagfirullah. Ucapan Pak Jaya sambil menggelengkan kepala. Mbah Rasim memimpin ritual pengusiran roh dan menutup tanah dengan garam, daun kelor, dan kain kafan bekas. Warung Ardi dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuh barang-barangnya. Bahkan motor barunya ditemukan di hutan, penuh lumpur dan bercak darah. Ardi tak pernah ditemukan hingga kini. Konon, setiap malam Jumat, masih terdengar bunyi sendok mengaduk kuah dari warung kosong itu. Dan aroma kuah bakso masih tercium samar-samar saat angin malam berembus.